Shalom. Selamat bertemu kembali di dalam cinta kasih Tuhan. Lewat firman Tuhan kita akan dikuatkan. Lewat firman Tuhan kita akan dihibur. Kita merasa nyaman dan bahagia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Begitu luar biasanya ketika kita mengambil keputusan mengikuti Yesus, ketika kita mengambil keputusan berjalan bersama Yesus, di mana kita akan selalu merasa nyaman dan bahagia. Sekalipun kita akan berjalan, kita melewati di dalam lembah kekelaman, sekalipun kita berjalan di dalam hal harus melalui proses-proses kehidupan yang sangat luar biasa. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini di dalam Pemazmur. Firman Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Firman Tuhan ini tidak asing lagi bagi setiap orang percaya. Bahkan kita mungkin senantiasa selalu hafal tentang firman Tuhan ini. Tetapi ada hal yang penting, tetapi ada hal yang sangat luar biasa yang dapat kita ambil di dalam firman Tuhan ini. Banyak orang yang merasa kegagalan itu satu hal yang menyakitkan. Kegagalan itu satu hal yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi firman Tuhan berkata lain. Ketika kita konsisten berjalan dengan Tuhan, maka kita akan menemukan, kita akan mendapatkan, kita akan merasa nyaman dan bahagia. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di dalam firman Tuhan ini, yang hari ini yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang membuat kita merasa nyaman dan bahagia ketika kita berjalan konsisten atau tetap berjalan dengan Tuhan? Perlu kita ketahui, konsisten adalah mempunyai arti yang sangat luar biasa, yaitu tetap, tidak berubah-ubah. Artinya ketika kita mengambil keputusan tentang iman kita, janganlah kita berubah-ubah. Ketika kita mengambil keputusan senantiasa selalu berjalan dengan Kristus, dengan Bapa kita, dengan Tuhan kita yang baik, yang sangat menyayangi saudara dan saya. Apa yang membuat kita merasa nyaman dan bahagia ketika kita mengambil keputusan tetap berjalan dengan Tuhan? Apa yang diberikan oleh Tuhan ketika kita mengambil keputusan berjalan dengan Tuhan? Beberapa hal, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita konsisten berjalan dengan Tuhan. Hal yang pertama, Dia Bapa baik, Dia Bapa yang baik, yang selalu mengerti. Dia datang untuk mencukupkan apa yang saudara dan saya butuhkan. Jelas sekali ayat 1 berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ada hal yang penting, ada pengertian yang sangat luar biasa
yang disampaikan oleh pemazmur ini bukan hanya tentang iman, tetapi tentang konsisten kita, tetapi tentang pemikiran kita tidak berubah-ubah. Dan Mazmur berkata, menjelaskan pada kita, pada saudara dan saya sebagai orang percaya, bahwa kita menaruh harapan iman percaya kita pada Tuhan Allah Bapa yang baik di dalam nama anaknya Yesus Kristus. Maka saudara dan saya, kita semua orang yang mendengar dan melakukan dan merenungkan firman Tuhan, kita tidak akan kekurangan. Berbicara tentang kekurangan sangat luas. Mungkin di dalam pekerjaan kita, mungkin di dalam usaha kita, mungkin di dalam rumah tangga kita. Tetapi percayalah, tetap konsisten, tetap berjalan dengan Tuhan, maka saudara akan merasa nyaman dan bahagia. Nyaman dan bahagia di dalam usaha kita, nyaman dan bahagia di dalam rumah tangga kita, nyaman dan bahagia di dalam pelayanan kita. Saya yakin dan percaya saudara akan konsisten berjalan dengan Tuhan. Itulah hal yang pertama yang memberikan pengertian yang sangat luar biasa. Dia datang untuk mencukupkan apa yang kita butuhkan. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, yang sangat luar biasa, yang sangat disayangi oleh Tuhan Yesus. Mulai saat ini, mulai hari ini, berkatalah pada diri kita sendiri dengan iman. Tetap konsisten berjalan dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya kenyamanan dan kebahagiaan itu akan kita dapatkan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Maka hal yang kedua, apa yang diberikan oleh Tuhan ketika kita tetap memilih berjalan dengan Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, Tuhan kita, Allah kita, Bapa yang baik di dalam nama Yesus Kristus, tidak pernah kekurangan ide, tidak pernah kekurangan untuk memberkati saudara dan saya. Ketika saudara mengambil keputusan, ketika saudara konsisten berjalan dengan Tuhan untuk meraih, mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan, maka hal yang kedua, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, haleluya, Dia Bapa yang baik melayani kita dengan rendah hati, ya, dan menyediakan fasilitas yang terbaik buat kita. Haleluya. Jelas sekali ayat kedua, ketika saudara konsisten berjalan dengan Tuhan, hal yang kedua dikatakan di dalam pemazmur ini, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Satu pengertian yang sangat luar biasa kita ambil dalam ayat ini, bahwasanya Dia Bapa yang baik. Ya, jelas sekali, Ia membaringkan aku, Ia melayani saudara dan saya. Ia sangat tahu, Ia sangat peka apa yang menjadi keinginan, kerinduan saudara dan saya. Maka dari itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, konsisten berjalan dengan Tuhan, tetap berjalan dengan Tuhan. Ada sebuah lagu, mengikut Yesus keputusanku. Mari ambil keputusan itu, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kita akan memperoleh kenyamanan dan kebahagiaan. Ya, jelas sekali Dia melayani kita dengan rendah hati. Ya, di sana ada kata membaringkan, artinya memberikan satu pengertian bahwa Ia melayani saudara dari dahulu sampai sekarang.
dan menyediakan fasilitas yang terbaik. Di sana dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudaraku yang terkasih, gambaran yang sangat membuat saudara dan saya nyaman dan sangat bahagia. Itulah Tuhan kita. Jadi ambillah keputusan saat ini. Kegagalan bukanlah akhir dari segala-galanya. Tetapi kalau saudara dan saya mengambil keputusan, konsisten berjalan dengan Tuhan. Dan hal yang selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di poin ketiga, apa yang diberikan oleh Tuhan ketika kita tetap konsisten memilih berjalan dengan Tuhan. Yang ketiga, Mazmur berkata di dalam ayat keempatnya, Bapak Ibu, Dia Bapa yang membuat kita merasa nyaman di dekatnya. Luar biasa. Kita boleh memiliki segala-galanya. Kita boleh memiliki orang tua yang sangat menyayangi kita. Tetapi ingat, ada yang lebih mencintai saudara dan saya. Dia Bapa yang baik, Bapa yang sangat luar biasa, yang tahu ketika saudara menderita, yang tahu ketika saudara jatuh. Dia tahu ketika saudara memerlukan sesuatu. Ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia memberikan topangan yang sangat luar biasa buat saudara, agar saudara tidak jatuh ketika saudara harus melewati satu proses yang mungkin menyakitkan. Tetapi percayalah, Dia Bapa yang baik, Tuhan yang sangat luar biasa. Dia sanggup memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Jangan pernah mundur dari Tuhan. Tetap konsisten berjalan dengan Tuhan. Ya. Jelas sekali di ayat keempat, Dia Bapa yang membuat kita merasa nyaman di dekatnya. Ya. Sebab Engkau beserta aku. Saya ulangi, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dia Bapa yang membuat kita merasa nyaman di dekatnya. Dia sangat tahu ketika saudara harus melewati satu proses yang mungkin sangat menyakitkan, yang mungkin kita merasa tidak sanggup, yang mungkin saudara merasa kecewa, kebimbangan. Tetapi ingat, Dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Sebab Engkau menyertaiku, sebab Engkau beserta, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Luar biasa. Kita tidak takut ketika kita mengambil keputusan berjalan dengan Tuhan. Dia memberikan rasa kenyamanan, bahkan kebahagiaan. Ya, di akhir kalimat tadi mengatakan yang menghibur aku. Dia tetap menghibur saudara. Ya, Dia menyertai saudara. Gada dan tongkatnya senantiasa kuasanya menyertai saudara dan saya. Jadi ketika proses kehidupan ini harus kita lewati, datanglah kepada Tuhan, percaya, berdoa, dan mempunyai iman yang kuat kepada Yesus Kristus. Itu hal yang ketiga. Hal yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
Haleluya. Hal yang ketiga, mungkin kita dapat baca nanti di Ibrani 13. Ibrani 13 berkata, ayat 5, seperti ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ingat kalimat terakhir yang B, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini berkata hal yang sangat penting buat saudara dan saya, bahwa Dia Bapa yang tidak akan membiarkan, bahkan tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Luar biasa. Dia sangat mengerti, dia sangat tahu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya harus melewati kekecewaan, kebingungan. Ya. Bahkan dia tahu dan dia tetap setia menyertai kita. Dikatakan Dia tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita diberkati oleh Tuhan dan Tuhan memberikan rasa nyaman dan bahagia, apapun yang kita miliki, tetap kita konsisten berjalan dengan Tuhan. Karena apa yang diberikan, kebahagiaan dan kenyamanan yang diberikan oleh dunia ini, semuanya semu. Tetapi kalau saudara dan saya mengambil keputusan, konsisten tetap berjalan dengan Tuhan, tidak berubah-ubah, maka saudara akan memiliki semuanya itu. Maka saudara dan saya merasa nyaman dan bahagia. Inilah firman Tuhan. Mari kita sambut dengan sukacita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.